Halo dokter sekalian, apa kabar? Perkenalkan, saya Dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan SPOG. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan screening kanker serviks yang terkini. Saya yakin dokter-dokter sekalian sudah banyak pengetahuan, keilmuan, dan update terbaru. Hari ini kita coba sama-sama membahas dan mendiskusikannya lebih lanjut. Sebagai pendahuluan, sejak tahun 2020 didapatkan laporan 604.000 kasus baru dan 324.000 kematian yang disebabkan oleh karena kanker serviks. Di mana 90%-nya itu kasus baru dan kematian kanker serviks terjadi di negara berkembang. Dan sebagian besar memang disebabkan karena terbatasnya akses program screening yang baik. Dilihat dari kejadian secara dunia, maka kanker serviks dikatakan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 3,1% kasus baru atau sekitar 604.000. Dan 3,3%-nya atau 341 ribunya itu meninggal dunia. Dan tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu apa sih kanker leher rahim atau kanker serviks itu? Kanker leher rahim adalah kanker atau kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada daerah leher rahim yang merupakan bagian terendah dari leher rahim dan menonjol ke puncak liang senggama. Prevalensi tertinggi dari kanker leher rahim itu merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi di seluruh rumah sakit di Indonesia, dengan jumlah pasien itu mencapai 5.349 orang atau 12,8%. Dan apa sih penyebabnya? Penyebabnya diperantarai oleh infeksi dari virus bernama Human Papilloma Virus yang dominan itu adalah tipe 16 dan 18, di mana HPV tipe 16 dan 18 merupakan HPV onkogenik dan merupakan penyebab dari 70% kasus kanker serviks di seluruh dunia. Apa saja yang biasanya dikeluhkan pasien jika pasien memang kita curigai sebagai penderita kanker serviks? Ada tiga gejala utama yang sering dikeluhkan. Yang pertama adalah perdarahan dari jalan lahir atau MISV setelah berhubungan intim antara periode atau setelah menopause. Kemudian yang kedua adalah keputihan berair dan berdarah yang mungkin banyak dan kadang-kadang sampai berbau busuk. Dan yang ketiga itu adalah nyeri panggul atau nyeri saat berhubungan intim. Sehingga jika memang ditemukan ketiga gejala ini, maka kita wajib mencurigai apakah ini suatu kondisi dari eh, mengarah kepada kanker mulut rahim. Nah, WHO sendiri sudah memberikan langkah tegas dengan melalui Triple Intervention WHO atau Triple Intervention dari WHO, di mana ada 90, 70, 90 to end cervical cancer. Apa yang dilakukan? 90% diharapkan semua wanita usia 15 tahun itu mendapatkan vaksinasi. 70% dari wanita itu mendapatkan screening yang berkualitas tinggi antara usia 35 sampai dengan 45 tahun. Dan 90% lagi itu diharapkan wanita yang sudah teridentifikasi menderita kanker serviks dapat mendapatkan treatment atau tata laksana yang baik. Pun begitu dengan 90% wanita yang didiagnosis sebagai penderita lesi prakanker. Sehingga harapannya tidak ada lagi kejadian kanker serviks di seluruh dunia. Nah, apa saja yang menjadi faktor resiko dari kanker mulut rahim atau kanker serviks? Yang pertama adalah menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia muda, kurang dari 20 tahun, riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang di daerah panggul, memiliki riwayat keluarga dengan kanker sebelumnya, melakukan hubungan seks dengan pria yang bergonta-ganti, dan yang pasti kalau sudah bergonta-ganti pasangan seksual itu sangat berkaitan erat dengan kanker leher rahim, perempuan yang melahirkan banyak anak, merokok dan terpapar asap rokok, apalagi yang perokok pasif, kurang menjaga kebersihan alat kelamin, adanya riwayat tes dari screening kanker leher rahim yang abnormal sebelumnya dan dibiarkan, kemudian juga adanya penurunan dari kondisi kekebalan tubuh, biasanya berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis dan penyakit-penyakit yang bisa mengganggu dari sistem kekebalan tubuh. Nah, berdasarkan data dari pemerintah atau data yang ada di Indonesia, dikatakan bahwa 52,6% penderita dari kanker serviks itu berusia antara 50 sampai 59 tahun. Dan data dari RSCM sendiri sejak tahun 2015 hingga 2020, di mana 50 sampai 65 tahun itu merupakan usia predominan terjadinya kanker mulut rahim atau kanker serviks. Bagaimana cara screening dan diagnosisnya? Untuk mendiagnosis dari kanker mulut leher rahim ada banyak cara yang bisa kita kerjakan. Yang paling sering kita kerjakan adalah IVA atau VIA,
dan diperbaharui sekarang dengan Duvia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada kolposkopi, ada spekuloskopi, cervicografi, pap smear, HPV DNA test, biopsi, Luviva, TrueScan, Polar Probe, dan bahkan Vili. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan kebaruan dari screening dari kanker mulut rahim atau kanker serviks. Sifat dari screening yang pasti itu merupakan program nasional dan diharapkan dia bersifat murah, sederhana, tersedia hampir di mana saja dan mudah diterima dan dilakukan. Begini kurang lebih tata laksana bagan terkait dengan screening menggunakan tes IVA atau inspeksi visual asetat, khususnya dengan yang terbaru adalah DuIVA atau dokumentasi IVA dan tele-DuIVA atau telekonsultasi dokumentasi inspeksi visual asetat. Di mana jika kita dapatkan hasil dari penampakan mulut rahim yang negatif atau normal, maka kita sarankan screening ulang 1 sampai 3 tahun. Jika cervicitis, jika itu kondisinya ringan, bisa langsung diterapi. Tapi jika berat, memang harus dirujuk ke dokter kandungan untuk dilakukan biopsi. Namun jika memang positif mengarah ke lesi prakanker atau kecurigaan ke arah kanker serviks, maka sarannya yang dilakukan adalah rujuk. Jika memang di fasilitas kesehatan yang kita miliki itu punya fasilitas krioterapi, TCA, elektrokauter, dan seterusnya, maka kita bisa lakukan tindakan tersebut sambil kita follow up. Dan kalau memang sudah didapatkan kanker, artinya ada benjolan, mudah berdarah, kemudian jelas sekali tampakan jaringan nekrotik, maka sarannya segera dirujuk ke dokter kandungan untuk dilakukan biopsi. Apa saja prosedur untuk inspeksi visual asetat? Di mana yang pertama pasti pasien posisi litotomi, kemudian kita lakukan 4 langkah Kasivo, yaitu adalah apakah porsio tampak kanker, apakah squamous columnar junction bisa ditampakkan, apakah hasil pemeriksaan IVA-nya positif atau negatif, dan apakah dapat dilakukan krioterapi. Nah, berdasarkan guidelines, tindakan ini biasanya dilakukan pada usia 25-65 tahun, di mana disarankan minimal sekali itu 3 tahun sekali. Jika memang memungkinkan, bisa dilakukan DNA HPV test, di mana bisa dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, algoritma ini ditujukan untuk pemeriksaan IVA, pap smear, HPV, dan co-testing atau tes berulang disarankan pada usia 25-65 tahun atau 3 tahun pasca senggama pertama kali. Berikut kita lihat bagaimana cara mekanisme melakukan dokumentasi IVA, di mana ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, gambaran serviks memenuhi 85% dari ukuran foto yang direkam atau yang ditangkap. Kanker serviks berbahaya sekali jika memang masih bisa kita sembuhkan pada saat prakanker akan lebih baik dan jika lebih dini mendapatkan tata laksana juga lebih baik. Jika memang kanker serviks dibiarkan atau prakanker serviks dibiarkan, maka dia akan terus beranjak sampai dengan stadium yang lanjut yaitu stadium 3 dan 4 di mana kondisinya sudah kemungkinan sudah menyebar sampai dengan ke daerah pelvis atau bahkan ke daerah jauh ke hati, usus dan seterusnya. Apa itu DuIVA atau dokumentasi IVA? Itu adalah merekam gambaran mulut rahim menggunakan kamera dengan resolusi tinggi dengan hasil dokumentasi yang dapat dicetak. Bagaimana tahapannya? Yang pertama pasti inform consent dan saat dokumentasi fokus hanya pada serviks dengan tampilan serviks atau mulut rahim itu 80% memenuhi dari seluruh gambar. Pastikan sumber pencahayaannya cukup dan jangan menggunakan nama lengkap ketika dokumentasi, tetapi gunakanlah kode dan tanggal. Berikut gambaran dari DuIVA yang benar, di mana yang kita dapatkan adalah DuIVA yang memenuhi 80%, sedangkan kalau dia kita tangkap justru malah ada gambaran spekulumnya, itu berarti belum betul atau belum tepat bagaimana cara kita melakukan pengambilan gambar dari DuIVA. Nah, ini adalah gambaran IVA normal, dan yang di sebelahnya adalah gambaran IVA positif atau low grade squamous intraepithelial lesion. Yang sebelah kiri juga IVA positif dengan LJ-ISL, kemudian yang sebelah kanan itu sudah lebih positif lagi dengan gambaran high grade squamous intraepithelial lesion. Kemudian ini adalah gambaran dari mosaic pattern, dan ini adalah dokumentasi dengan kolposkopi. Apa yang baru? Sekarang sudah ada yang bernama IVANET. IVANET adalah diperantarai karena keterbatasan dari tenaga kesehatan yang terlatih. Sangat bergantung sekali tes IVA itu dengan subjektivitas dari tenaga kesehatan yang mengerjakan, sehingga digadang-gadang atau dimunculkanlah IVANET. Sebuah aplikasi berbasis Android yang memungkinkan pengguna memasukkan gambar IVA dan mendapatkan hasil prediksi model dengan artificial intelligence. Gampangnya dari Infanet ini adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi bisa di-download oleh semua smartphone yang zaman sekarang hampir dimiliki oleh semua orang. Sifatnya murah, mudah diakses, dan lebih praktis. Berikut gambaran dari Ivanet bisa diakses melalui Play Store dan Ivanet sifatnya
Sangat mudah sekali. Ya, saya yakin dokter sekalian ketika mengakses itu sudah ya, pasti bisa melakukan tindakan Ivanet atau mengupload gambar dari DuIva yang sudah diambil tadi. Kemudian ada Luviva, ini juga baru. Luviva ini adalah sebuah alat cervical scan yang memanfaatkan dari biophotonic science, di mana menggabungkan antara fluoresensi dengan spektroskopi reflektansi untuk menganalisis dari gradasi cahaya halus dari jaringan, di mana merupakan prinsip dari multimodal hyperspektroskopi atau MHS. Diharapkan dapat mendeteksi perubahan fisik dan kimia dari jaringan bahkan pada tingkat seluler. Ada juga Serviray. Serviray ini merupakan sistem yang berbasis artificial intelligence yang digunakan dalam screening kanker serviks. Terdiri dari kolposkop portable dan juga softwarenya. Jadi sudah dilengkapi, jadi alat seperti tembak pistol begitu, pistol tembakan, tapi dia hanya mengambil gambar, di mana gambarnya langsung terupload secara otomatis ke sistem aplikasinya dan nanti mereka bisa membantu menganalisis berdasarkan artificial intelligence. Nah, yang baru kemudian adalah new approach dari DNA test, di mana dikatakan DNA test atau tes dari HPV DNA itu bisa menggantikan dari pap smear yang dikerjakan oleh pasien. Dan yang lebih baru lagi, saat ini sudah digadang-gadang pemeriksaan DNA test itu tidak lagi menggunakan usapan pada mulut rahim, tapi sudah menggunakan urin. Bagaimana prosesnya? Sama seperti pap smear, sama seperti IVA, pasien dengan posisi litotomi ini yang dulu, DNA tes yang dulu, di mana diambil usapan dari mulut rahim, kemudian diperiksakan secara laboratoris. Nah, yang baru adalah penggunaan DNA HPV urin, dikatakan sama sebaik dari HPV swab, tapi dia sifatnya lebih non-invasif, sehingga lebih mudah. Jadi jatuhnya hanya seperti pemeriksaan tes kehamilan begitu, urin ditampung dan kemudian dilakukan pemeriksaan HPV DNA. Dan yang terakhir, bagaimana pencegahan dari kanker leher rahim? Yang pasti jangan berganti-ganti pasangan seksual, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini, yaitu kurang dari 20 tahun, hindari paparan dari asap rokok, menindaklanjuti jika didapatkan hasil screening yang tidak sehat atau ada masalah, begitu, jangan dibiarkan, dan lakukan vaksinasi HPV sedini mungkin. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap, saya minta maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses semuanya.